Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perancangan Arsitektur Enterprise Togaf pada Toko Lela Cookies di mata kuliah Arsitektur Enterprise. Dan di sini ada anggota kami, ada Yemima yang NIM 19201063, ada Aldo Immanuel 19 2007 83, ada Hagi 19 20 1106, ada Cornelius Jose 19 200454, ada Abdul Rijal Fahmi 19 2035. Dan di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang keempat penutup. Dan yang pertama adalah pendahuluan. Lala Cookies adalah perusahaan toko yang menyediakan bermacam kue. Lala Cookies dalam melakukan pencatatan penjualan stok kue, penyetoran kondisi kue, pengajian karyawan dan lainnya masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem informasi. Dengan menggunakan metode ADM, maka dapat mendefinisikan kebutuhan bisnis dan membangun arsitektur spesifik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Selain itu juga diharapkan dapat menciptakan rancangan yang digunakan untuk membuat sistem baru yang bisa membantu dalam kegiatan perusahaan. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Cornelius Jose. Di sini saya akan membahas tujuan dan manfaat rancangan sistem. Yang pertama, dapat terciptanya rancangan sistem yang bisa diterapkan oleh Lela Cookies. Yang kedua, memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Lela Cookies. Yang ketiga, merancang sebuah arsitektur bisnis yang berguna bagi Lela Cookies. Metode pengumpulan data. Metode-metode yang kita pakai dalam mengumpulkan data yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Pada materi kedua, kita akan membahas tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi 3 aspek yaitu arsitektur enterprise, TOGAF ADM, dan sistem informasi. Saya ingin menjelaskan untuk fase-fase TOGAF ADM. Di sini ada preliminary phase. Untuk fase pertamanya di sini ada arsitektur vision. Fase keduanya ada bisnis arsitektur. Fase ketiganya ada information system arsitektur. Fase keempat ada teknologi arsitektur. Fase kelima ada opportunities and solution. Fase keenam ada migration planning. Fase ketujuh adalah implementation governance. Dan fase ke-8 ada arsitektur change management. Lanjut. Untuk hasil dan pembahasannya, di sini ada preliminary phase. Ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip bisnis. Dengan hasil arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, serta tugas pokok dan fungsi dari perusahaan. Prinsip bisnis pada toko Lela Cookies adalah menjual bermacam produk olahan kue dan sejenisnya. Yang kedua ada prinsip aplikasi. Aplikasi harus mudah digunakan oleh user atau pengguna, baik itu admin dan karyawan. Yang ketiga ada prinsip data. Dengan hasil data yang ada harus dikelola dengan baik untuk memastikan akurasi dan data penjualan yang dapat diakses kapanpun, dimanapun saat data dibutuhkan oleh admin. Yang terakhir adalah prinsip teknologi. Dengan hasil menggunakan software dan hardware yang sesuai yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah infrastruktur teknologi dapat mendukung kegiatan bisnis perusahaan serta dapat mengintegrasikan kegiatan bisnis. Oke, lanjut. Di sini ada preliminary phase dengan identifikasi 5W 1H. 5W itu terdiri dari what, who, where, when, and why. Dan 1H ada how. What sendiri memiliki deskripsi, data pelanggan, data pesanan, data penyimpanan, data laporan keuangan,
dan data penjualan. Untuk who-nya ada stakeholder atau pemilik toko lelang cookies itu. Untuk where-nya dengan deskripsinya tuh ada Jalan Pemuda Romangun, Jakarta Timur, DKI Jakarta. When-nya ada tahun 2020. Why-nya ada deskripsi untuk membantu dalam pengembangan usaha toko lelang cookies. Dan terakhir ada how, deskripsinya tuh perancangan arsitektur enterprise dengan menggunakan framework TOGAF dan metode ADM. Nah, di sini ada arsitektur visionnya, fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur enterprise yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholder, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Pada fase ini akan menjelaskan batasan, mengidentifikasi stakeholder, dan kebutuhannya. Berikut ini adalah hasil dari fase yang ada pada lelang cookies, seperti gambar di sebelah kiri. Di sini ada analisis value chain. Yang pertama ada aktivitas pendukung. Memuatnya itu ada stok barang, data penjualan, penggajian karyawan, data transportasi pengantar. Yang berikutnya ada aktivitas utama dengan isinya itu pelayanan pembelian dan pengiriman barang. Oke, lanjut. Di sini ada bisnis arsitekturnya. Bisnis arsitektur sendiri merupakan salah satu fase yang terdapat pada perancangan TOGAF ADM yang menggambarkan perancangan bisnis perusahaan serta kebutuhan bisnis yang diperlukan oleh perusahaan. Dan berikut sebelah kiri ada contoh use case dari perencanaan TOGAF ADM yang akan digunakan pada lelang cookies. Oke, sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya Yami Masal Silawane dengan NIM 19201063 akan melanjutkan penjelasan selanjutnya yaitu Information System Architecture. Pada fase Information System Architecture akan dibagi menjadi dua bagian yaitu Data Architecture dan Application Architecture. Kedua domain tersebut akan menggambarkan seluruh kebutuhan data serta aplikasi yang akan mendukung dalam setiap kegiatan bisnis pada bisnis arsitektur. Pada tabel ini akan dijelaskan mengenai kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam membangun arsitektur information system. Selanjutnya, teknologi arsitektur. Dilakukan pembangunan arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio katalog, yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi, yaitu laptop Windows 10, Intel Core i3, RAM 2 GB, hard disk 1 TB, cloud server, mesin cetak invoice atau resi. Selanjutnya, opportunities and solutions. Dijabarkan peluang dan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh lelang cookies. Untuk masalah pertama tentang pemesanan lelang cookies yang masih dilakukan secara tradisional. Diberikan solusi dengan membuat aplikasi website yang melayani pemesanan secara online. Masalah yang kedua, pembukuannya yang masih dilakukan secara manual, di mana dalam penelitian ini kami memberikan solusi berupa sistem pembukuan yang lebih efisien yang terhubung dengan penjualannya secara langsung, agar memudahkan admin dalam mengelola data hasil penjualan. Peluang dibuatnya sistem baru ini agar bisa mempermudah dalam pelayanan pelanggan, pekerjaan karyawan, serta membantu pemilik dalam melihat perkembangan usahanya. Selanjutnya adalah migration planning. Dilakukan perencanaan proses persiapan migrasi untuk menjalankan proses arsitektur sistem aplikasi pada lelang cookies. Dalam tahap ini, penulis sudah membuat tabel yang mengimplementasikan aplikasi berdasarkan analisis McFarland Strategic Grid. Strategi keuangan, highly potential, aplikasi pemesanan dan pembelian, web sistem informasi, lelang cookies, manajemen data penjualan dan user, atau admin dan pembeli. Selanjutnya, implementation governance. Dalam tata kelola teknologi informasi terdapat dua aspek yang diperhatikan, yaitu satu, tata kelola arsitektur. Dalam menjalankan pengelolaan arsitektur yang telah dirancang, didapatkan beberapa kebutuhan dalam mengimplementasikannya, yaitu kebutuhan sistem, kebutuhan perangkat, dan kebutuhan user. Kedua, tata kelola teknologi informasi.
Proses pengelolaan teknologi informasi lala cookies perlu adanya pegawai yang ditugaskan untuk menangani dan melakukan perawatan atau maintenance terhadap sistem yang telah dibangun. Selanjutnya, arsitektur change management. Lala cookies yang akan menerapkan teknologi informasi yang berupa sebuah sistem merupakan sebuah perubahan. Dengan menerapkan teknologi informasi ini diharap akan dapat membantu segala proses bisnis yang akan dilakukan. Manajemen perubahan bukan hanya peralihan dari perubahan penggunaan teknologi informasi saja, akan tetapi juga perubahan manajemen pada tingkatan personel dan tingkatan umum pada perubahan teknologi sehingga pekerjaan dibuat lebih efisien dan fleksibel, serta memudahkan beberapa proses yang selama ini masih dilakukan secara manual. Oke, penutup di kelompok kami kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan dalam karya ilmiah ini dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Penelitian ini dapat mengembangkan sebuah rancangan arsitektur bisnis dalam perusahaan yang diharapkan tata kelola dalam studi kasus kali ini adalah sistem informasi dan aplikasi untuk lala cookies, bisa menganalisis dan membenahi kelebihan maupun kelemahan manajemen kualitas arsitektur bisnis pada saat ini dengan suatu perencanaan arsitektur enterprise yang menggunakan framework TOGAF. Perencanaan arsitektur enterprise berupa blueprint cetak biru dari arsitektur utama dalam TOGAF, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi, sehingga akan mempermudah dalam mencanang arsitektur enterprise untuk mengembangkan sistem baru. Yang kedua, implementasi. Sistem dan aplikasi yang akan dibuat dapat dimudahkan lala cookies dalam melakukan penjualan pencatatan dalam usaha yang dijalankan. Next, saran. 1. Dalam karya ilmiah ini masih belum lengkap dalam penjabaran 8 fase yang dalam TOGAF. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa mempernampakkan hasil dari setiap fase yang lebih lengkap. Kedua, setelah melakukan perencanaan suatu sistem, diharapkan bisa dilakukan audit terhadap sistem yang telah dirancang agar dapat dilakukan penilaian atau pengukuran kualitas sistem, sehingga dapat dievaluasi dan diperbaiki agar sistem audit nantinya bisa lebih baik. Sekian dari video presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun kekurangan, mohon maaf.